Dan berikutnya kami undang untuk bisa bergabung di atas panggung rekan kami dari KPU Kabupaten Blora. Disilakan untuk bisa bergabung. akan memberikan sosialisasi Betul. untuk Pilbub Nah, betul sekali. Karena tahun ini ya. Tahun ini di bulan Juni mendatang Oke. kita sama-sama serentak untuk memilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kawan-kawan semua. Yang kami hormati bapak-bapak dari jajaran Satlantas Blora beserta juga dari Kepolisian Republik Indonesia baik dari Polres maupun Polsek Kota Blora. Yang saya hormati dari jajaran TNI baik dari Kodim maupun Koramil Blora Kota. Tak lupa kepada kawan-kawan seluruh anggota CB Club baik dari Kabupaten Blora dan kabupaten sekitar di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan hadirin yang kami hormati serta berbahagia pada kesempatan pagi hari ini. Pertama kami mengucapkan selamat datang kepada kawan-kawan di Kabupaten Blora yang kebetulan pada pagi hari ini kita berkumpul bersama-sama dalam semangat kebersamaan dan semangat kekeluargaan serta semangat persatuan. Dalam kesempatan pagi hari ini kami dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora ingin menyampaikan kepada kawan-kawan semua baik dari anggota CB Club di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan yang lainnya bahwa Provinsi Jawa Tengah akan punya gawe, akan punya kerja, yaitu memilih pemimpin untuk gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah tahun 2018 sampai dengan 2023. Nah, untuk itu kawan-kawan, terkait penyelenggaraan pemilihan baik itu pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, ada 3 hal utama yang perlu untuk kita perhatikan. Pemilihan itu dapat terlaksana dengan aman, baik dan lancar jika 3 hal utama ini terpenuhi. Yang pertama adalah penyelenggara, atau dalam bahasa keseharian kita kenal yang sinoman, yaitu mereka-mereka yang menjadi penyelenggara pemilu untuk melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, terutama yang akan menggelar pemungutan dan penghitungan suara di TPS nanti. Untuk tingkat Kabupaten Blora ada 5 personel Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora yang didukung dengan aparatur sekretariat. Di tingkat kecamatan ada yang namanya panitia pemilihan kecamatan, sampai dengan tingkat desa ada yang namanya panitia pemungutan suara, hingga nanti di TPS juga akan dibentuk yang namanya kelompok penyelenggara pemungutan suara. Nah, ini satu hal utama yang akan menjadi penyelenggara pemilihan. Berikutnya yang kedua, ono penyelenggarane tetapi ora ono sing dipilih. Itu pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS juga tidak bisa berjalan. Di TPS mung jagong-jagong karena nggak ada yang dipilih. Oleh karena itu, hal utama yang kedua yang harus ada dalam pemilihan adalah adanya pasangan calon yang nantinya akan dipilih. Dalam kesempatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah tahun 2018 ini sudah ditetapkan 2 pasangan calon. Pasangan calon nomor urut 1 yaitu atas nama calon gubernur Ganjar Pranowo SHMIP yang berpasangan dengan calon wakil gubernur atas nama Hataj Yasin. Pasangan calon ini diusung oleh gabungan partai politik dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dari
Partai Persatuan Pembangunan, dari Partai Nasdem, dan Partai Demokrat. Yang kesemuanya di dalam DPRD Provinsi jumlah kursi secara keseluruhan ada 48 kursi. Kemudian pasangan calon nomor urut 2 atas nama calon Gubernur Sudirman Said berpasangan dengan calon wakil gubernur atas nama DRA Ida Fauziah. Yang mana pasangan calon nomor urut 2 ini diusung oleh Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Kebangkitan Bangsa, yang secara keseluruhan di dalam anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah jumlah kursinya ada 42 kursi. Ini kalau dari sisi peta kekuatan politik di DPRD Provinsi secara jumlah kursi berimbang 48 dan 42. Dari sisi yang lain baik sosial, ekonomi dan lain sebagainya, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ini bisa kita anggap sebagai pasangan calon yang kesemuanya baik. Karena tidak semua orang ternyata bisa menjadi calon gubernur dan wakil gubernur. Oleh karena itu yang bisa menjadi calon gubernur dan wakil gubernur yang sekarang sudah ditetapkan ini kesemuanya baik. Oleh karena itu, saudara-saudara dan kawan-kawan semua, dengan pasangan calon yang semuanya baik ini, mari kita tentukan pilihan. Silahkan Anda tentukan pilihan berdasarkan penilaian Anda semuanya, mana di antara dua pasangan calon ini yang lebih baik menurut kawan-kawan semuanya. Silahkan dinilai, ditimbang, dan diangan-angan serta tentukan pilihan. Penyelenggara sudah, yang kedua pasangan calon sudah. Unsur utama yang ketiga yang harus ada di dalam pemilihan adalah pemilih itu sendiri. Karena ada yang sinoman, kemudian ada yang dipilih tetapi tidak ada yang memilih, itu nanti juga tidak bisa berjalan di TPS. Nah, persoalannya kemudian siapa yang bisa menjadi pemilih? Yang bisa menjadi pemilih adalah warga negara yang terdaftar di dalam daftar pemilih. Bagaimana untuk bisa didaftar di dalam daftar pemilih? Untuk bisa didaftar di dalam daftar pemilih harus memenuhi syarat. Seorang warga negara atau warga Provinsi Jawa Tengah syaratnya pertama, sudah 17 tahun. Kedua, belum 17 tahun tetapi sudah atau pernah kawin. Yang ketiga, tidak lagi menjadi anggota TNI atau Polri akibat perubahan status dari TNI Polri menjadi sipil, itu kemudian menjadi punya hak pilih. Dan yang terakhir, ini yang penting untuk kita ingat dan kita tekankan, terdaftar dalam KTP elektronik atau sudah mempunyai KTP elektronik atau sudah melakukan perekaman KTP elektronik. Ini hal baru yang harus kita tekankan. Kemudian kapan waktunya kita akan menggunakan hak pilih di TPS? Pemungutan dan penghitungan suara di TPS akan digelar pada hari Rabu. Pasarane pon tanggal 17 bulan Juni tahun 2018. Hari Rabu pon tanggal 27 Juni 2018. Mari kita bersama-sama berbondong-bondong untuk hadir di TPS untuk menggunakan hak pilih kita masing-masing. Datang ke TPS membawa surat pemberitahuan atau yang kita kenal dengan formulir model C6, dengan membawa atau menunjukkan KTP elektronik kepada petugas. Nanti kita datang ke TPS membawa formulir C6 dan menunjukkan KTP elektronik, akan diberikan surat suara oleh KPPS. Surat suara dibawa ke dalam bilik suara,
dibuka, kemudian di situ sudah ada alat coblos. Tata cara memberikan suaranya dengan cara mencoblos surat suara, baik di dalam kolom pasangan calon nomor urut 1 maupun pasangan calon nomor urut 2. Bisa dicoblos di kolom nomor urutnya, bisa juga dicoblos di dalam kolom foto, bisa juga dicoblos dalam kolom nama. Silakan. Atau barangkali ada pemilih dari kita semua yang begitu mencintai pasangan calonnya sehingga menuangkan pilihan dengan mencoblos di dalam semua kolom. Kolom nomor urut dicoblos, kolom foto dicoblos, kolom pasangan calon, nama pasangan calon juga dicoblos. Bagaimana jika yang demikian terjadi? Sepanjang hasil coblosnya masih tetap menggunakan alat coblos yang disediakan, dicoblos lebih dari 1 kali di dalam kolom, masih tetap dianggap sah. Tetapi berbeda kalau kemudian dicoblos, digerak-gerakkan, diputer-puter, atau dicoblos menggunakan alat coblos yang lain sehingga menyebabkan surat suara ini menjadi rusak, maka hasil coblosannya dianggap tidak sah. Atau mencoblos di luar kotak atau kolom yang memuat pasangan calon, itu juga dianggap tidak sah. Prinsipnya sepanjang hasil coblosan itu masih mengenai garis yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon, hasil coblosan itu masih dianggap sah. Nah, kemudian setelah proses pemungutan dan penghitungan suara dilakukan di TPS, akan langsung dihitung di tingkat TPS. Yang hasilnya akan diserahkan ke tingkat desa kemudian serahkan lagi ke tingkat kecamatan, kecamatan di tingkat kabupaten, terakhir nanti akan diserahkan tingkat provinsi dan dihitung untuk lingkup provinsi Jawa Tengah. Bagaimana kemudian menentukan pasangan calon yang ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih? Yang akan ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dalam hasil pemungutan dan penghitungan suara. Siapa yang memperoleh suara terbanyak, itulah nantinya yang akan ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Sehingga pemungutan dan penghitungan suara hanya akan dilakukan sekali dalam 1 putaran, tidak ada putaran yang kedua. Nah, kemudian terkait pemilihan ini kita menggunakan istilah atau unen-unen becik tur nyenengke. Perkara pemilihan itu apakah bisa kemudian menjadikan sesuatu yang tidak baik? Tentunya bisa. Jika dalam persoalan pemilihan beda pilihan kemudian menjadikan tidak baik dengan kawan, tidak baik dengan tetangga, tidak baik dengan saudara-saudara yang lain, maka kami menghimbau beda pilihan itu hal yang biasa dan selalu biasa dalam keadaan biasa-biasa saja. Yang kedua, dalam persoalan pemilihan itu juga bisa menjadi hal yang tidak baik jika di dalam hal pemilihan ini terjadi proses produksi dan penyebaran berita dan informasi yang tidak didasarkan pada kenyataan, atau bahasa anak-anak sekarang terjadi proses produksi dan distribusi berita dan informasi hoax. Maka kami menghimbau dan menyerukan untuk mengecek, memeriksa setiap informasi dan berita yang diterima, tidak asal langsung menyebarkan. Yang ketiga, dalam hal pemilihan bisa jadi menjadi hal yang tidak baik jika dalam pemilihan ini terjadi tukar menukar, jual dan beli atau suap menyuap dalam hal suara, atau yang biasa kita kenal dengan money politik.
Karena yang dalam hal money politik telah diatur, yang memberikan materi atau uang itu bisa dikenai pidana, sekaligus yang menerima juga bisa dikenai pidana. Oleh karena itu kami juga menyerukan dan mengajak, jika didapati di lapangan nanti dalam proses pemilihan ini terjadi penyebaran dan pemberian materi atau uang untuk mempengaruhi pemilih menentukan pilihan, maka jangan diterima uangnya dan ungkap pelakunya. Yang terakhir, agar tetap menciptakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah tahun 2018 ini menjadi becik dan nyenengke, becik tur nyenengke, maka kami mengajak kepada seluruh elemen masyarakat, terutama anggota komunitas CB se-Provinsi Jawa Tengah untuk menggunakan hak pilih dengan cerdas, baik, dan bijak, sehingga pemungutan dan penghitungan suara di TPS dapat berjalan dengan baik, yang akhirnya pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah tahun 2018 betul-betul menjadi Pilgub Jateng yang becik tur nyenengke. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah tahun 2018. Terima kasih atas kerjasamanya dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bersama-sama sehingga pada kesempatan kali ini dapat dilaksanakan kegiatan anniversary untuk CB Semen Klub Kabupaten Blora yang kedua. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk Bapak Musafa untuk sosialisasi dari Pilgub Jawa Tengah Kabupaten Blora. Di tahun 2018 nanti, tepatnya di bulan Juni mendatang ya, akan dilakukan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Iya. Oke. Siapapun pilihannya, apapun coblosannya, tetap semuanya terbaik untuk Jawa Tengah ya. Betul sekali, becek tor nyenengke, luar biasa. Terima kasih, sukses untuk gawenya nanti ya di bulan Juni 2018 mendatang. Baik, dan kita masih bersama pastinya di anniversary kedua CB dari Cemen Oke, ya, bukan Cemen. semen. Padahal mereka nggak cemen loh, mereka adalah sosok yang luar biasa. Ya, jadi gini, ada cerita nih, kenapa sih namanya Cemen gitu? Kemarin baru aja nanya aku Apa sama nih Mas. filosofi dari CB Cemen? Jadi kayak gini, Kenapa? di Blora itu kan banyak banget ya sepeda motor CB gitu. Tapi hanya digunakan untuk di kawasan Kota Blora aja, nggak mau diajak nggak mau diajak touring, nggak mau diajak muter-muter gitulah ya, touring kayak gitu. Nah, sekalinya keluar gitu kan, masa sih Blora baru ini gitu ya. Dan kalau kata cemen kan, kalau kata orang bahasa Indonesia apa ya, kalau cemen apa sih? Pokoknya Kayak cupu gitu banget ya. sih gitu Iya. ya. Cupu banget. Nah, akhirnya untuk memotivasi, jadi kalimat cemen itu tetap selalu terlekat di Bikers Blora, dan akhirnya biar lu nggak jadi cemen lagi, kamu ikut jadi CB Cemen. Oke. Dan kayaknya itu juga memotivasi aku. Di rumah aku punya CB loh Kak, jangan Oh ya? salah, betul. Wih. Makanya tadi aku pakai jaket kayak gini, kepengennya tadi dibonceng pakai CB, muter-muter konvoy gitu kan, kirain kayak gitu. Belum. Tapi sayang banget ya. Nanti sama kamu aja ya, Kalau kita bilang- minjem CB-nya. CB, kalau bilang boleh sih kalau kita sendiri gitu ya, satu motor sendiri. Kalau kita boncengan kasihan, Kenapa? bilang dilanya Berat. berat. Gitu. Oke, Berat, dan terima kasihan kasih juga untuk rekan-rekan dari panitia CB Cemen ya, sudah berhasil mengundang teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Jadi Iya. mereka menunjukkan bahwa mereka nggak cemen, mereka Iya. berani mengundang, berani mendatangkan teman-teman semuanya Itu ke sini. dia, entah Nah. itu segala kelebihan dan kekurangannya, yang namanya juga acara, kalau semua perfect nggak mungkin lah ya. Kalau semua kurang bahkan juga nggak mungkin, karena di sini kita ada di sini untuk kalau dibilang bersosialisasi, bertemu dengan sedulur-sedulur dari jauh, Iya. ada tadi dari Riau juga ada tadi. Dari Riau
Riau juga ya. Oh, pantesan. Terus Ataukah mungkin juga tadi Samarinda ada juga. Dia pas mau ke sini juga tadi banyak sekali rekan-rekan CB yang masih beristirahat gitu ya di sepanjang perjalanan begitu. Mungkin capek juga, Oh, iya perjalanan lah. jauh dari Kalimantan, dari Lombok, luar biasa. Itu ke sini pakai motor atau Ya tanya pakai- aja mereka. pakai truk motornya atau bagaimana ya? Atau Ini naik penasaran kargo juga gitu. Aku, iya makanya. Ekspedisi. Wow, luar biasa. Sampai kantor pos turun gitu ya. Mukanya kayak amplop semua. Oke, dan yang pastinya di kesempatan hari ini juga nanti bakal ada banyak hiburan Ah, pastinya dong tentunya. ya. Dan sekali lagi juga untuk kita juga mau ada acara juga yaitu safety reading. Oke, Jadi tadi sudah, terus kemudian safety reading sudah, terus sosialisasi dari KPU juga sudah. sudah. Kita juga nanti bakal dihibur sama teman-teman yang suka banget sama lagu reggae. Reggae Boleh ada. banget. Dangdut, dangdut. Dangdut itu nanti di ada banget. juga, Ah, ah. asik. Ntar habis ini aku mau nanya. Iya, Ada oke, bintang oke. tamunya ada tuh, dangdutnya dari Bintang dangdut apa gitu tamunya. ya. Oke, siap. Siap joget. Oh. Semangat Oke, banget loh. yes. Oke, terus juga yang suka musik ska juga ada Ska, nanti. Terus oke. ajib-ajib DJ gitu juga ada ntar ya. Tapi sabar. Dan juga buat teman-teman komunitas yang hadir di kesempatan malam hari ini. Kalau mau disebut nih nama komunitasnya karena banyak banget kan kesini aja merapat kalau ada stiker boleh kasih sini ntar dibacain di sini ada stikernya lewat depan aja mas sini mas lewat sini loh. Nah jadi kalau ada stiker kalau punya stiker biar nambah seduluran Ya, bisa betul. langsung nah nih kayak Nih, teman nih. dari HRCR Honda Classic Riders Community. Oke, Jepara. sedulur Selawase, bro. Oke, terima kasih sudah bergabung di sini juga ya barengan kita. Sudah memeriahkan acara juga untuk anniversary yang kedua dari CB Cemen. Wow, keren. Tadi juga banyak lagi ya Mas yang Banyak. udah datang ke sini. Ini Ada boleh siapa ditempel lagi? di CB aku nggak Boleh, besok? boleh semua ya? ntar buat kamu semua. Jadi buat yang mau kok nyumbang ini sih, kok nyumbang stiker? Enggak nyumbang stiker ya. Ngasih stiker deh. Nyumbang. Kasian banget sih lo. Ada CB Owners Indonesia dari Grobogan Family. CB Grobogan. Terus juga CB01 Sidoarjo juga halo, selamat pagi. Semangat pagi ya. Pagi. Kelantur juga dari Tayu Padi, terima kasih. Tayu, luar biasa, terima kasih. Konco KP Jepara, KKJ. Nah ini juga bukan sekedar perkumpulan, melainkan keluarga. Wih, boleh ya. Boleh. Jadi siapa saja boleh merapat sini ya, stikernya boleh berbagi di sini jadi biar Tambah ramai nambah seduluran ya. Sedulurannya tambah wakeh. Oke, luar